Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 76. Sebulan berikutnya, tak terasa usia kandungan Aneska telah masuk 8 bulan. Tidak ada sikap dan perilaku mertuanya yang mencurigakan. Nyonya Rona bersikap baik ke menantunya, walaupun Abian masih tetap menaruh curiga kepadanya. Abian berangkat kerja. Sebelum berangkat, dia selalu mewanti-wanti istrinya untuk berhati-hati. "Iya sayang," sahut Aneska. Abian mengecup dahi dan perut istrinya, dua orang yang sangat dikasihinya. Aneska memilih duduk di taman dan tidak berapa lama Nyonya Rona duduk di sebelahnya. "Aneska?" ujar Nyonya Rona mengagetkannya. Mami," sahutnya kaget. "Boleh Mami duduk di sini?" tanyanya. "Silakan." Wanita parubaya itu duduk di sebelah menantunya, menatap ke depan dan sesekali melirik menantunya. "Apa kamu sudah membeli pakaian bayi?" tanya Nyonya Rona. "Sudah, Mi," sahutnya. Wanita parubaya itu tersenyum dan kemudian menatap Aneska dengan lekat. "Boleh Mami minta sesuatu dari kamu?" tanyanya lagi. "Apa, Mi?" tanya Aneska balik. "Boleh Mami masuk ke dalam ruang bersalin pada saat kamu melahirkan?" tanyanya. Aneska memikirkan ucapan mertuanya. "Tapi ibu yang akan menemaniku," sahutnya. "Oh begitu ya." Wajah Nyonya Rona seketika mendung. "Kenapa, Mi?" tanyanya heran. "Mami itu berharap ingin masuk ke dalam ruang bersalin pada saat kamu melahirkan. Mami ingin menyiapkan mental lebih dulu karena Tanisa juga mau melahirkan. Dan dia anak perempuan Mami, jelasnya. Begini saja, aku akan bertanya ke dokter boleh tidak dua orang yang masuk ke dalam ruang bersalin. Semoga boleh, ujarnya menyenangi mertuanya. Tidak berapa lama datang sebuah taksi dan masuk ke dalam pekarangan istana. "Ibu!" teriak Aneska senang dan menghampiri ibunya yang baru turun dari taksi. "Anes!" teriak ibunya dan melirik seorang wanita yang ikut berjalan di belakang anaknya. "Nes, kenapa nenek Sihir sudah bebas?" tanya ibunya berbisik. "Ibu, jangan ngomong seperti itu." Nyonya Rona mengulurkan tangannya ke hadapan besannya. "Desi, aku minta maaf," ujar Nyonya Rona. Ibu Desi menatap curiga ke besannya. Ia tidak menyambut uluran tangan itu. "Ibu, jangan begitu," bisik Aneska. "Nes, jangan larang ibu untuk bersikap dingin kepadanya. Karena dia, kamu hampir celaka," sahut ibunya dan memilih masuk ke dalam istana. "Maafkan ibu," ujar Aneska sembari melihat ke arah mertuanya. "Enggak apa-apa, tidak mudah memperbaiki citra Mami yang telah buruk," sahut Nyonya Rona tanpa merasa tersinggung dengan sikap besannya. Di rumah sakit selalu penuh dengan pasien. Begitu pasien keluar, pasti ada pasien baru. Kegiatan para perawat benar-benar disibukkan dengan pasien yang baru saja rawat inap. Tiara dan Tami merasa hari ini benar-benar melelahkan. "Mbak, sudah waktunya istirahat. Aku pergi ke kantin ya," ujar Tiara. "Tunggu," teriak Tami. "Kenapa, Mbak?" tanya Tiara. "Mbak ikut dengan kamu ke kantin." Tami menggandeng tangan temannya menuju kantin. "Loh, Dokter Arif mana?" tanya Tiara. "Dia ada seminar di luar kota," sahut Tami. Dan kedua sahabat itu pergi menuju kantin bergabung dengan kedua temannya, Aldo dan Dimas. "Beri ruang untuk istri dokter," gurau Aldo. "Aldo?" Tami menatap tajam ke temannya. "Bercanda. Lagi sensitif banget," sahut Aldo. Tami memilih makan siangnya dengan makan bakso sama dengan Tiara. 2 mangkuk bakso ukuran jumbo ada di hadapan mereka. "Gila, makanan mirip kuli," ejek Aldo. "Ngiri bilang," sahut Tiara ketus. "Iya, aku ngiri. Kapan aku dapat pasangan?" Aldo membayangkan kehidupannya tidak seperti temannya. "Akan tiba waktunya, tunggu saja," sahut Tami sembari menikmati baksonya. Aldo kembali menyantap makan siangnya. "Kenapa kamu masih menyembunyikan identitas kamu ke rekan-rekan kita?" tanya Aldo di sela-sela makannya. "Gak perlu dipublikasikan ke semua orang kalau aku menikah. Nanti mereka juga tahu dengan sendirinya," sahut Tami. "Tapi kalau kamu tidak mengatakan ke semua orang, akan muncul fitnah. Seperti pada waktu aku curiga denganmu dan Dokter Arif," ujar Aldo. "Biar saja, aku tetap tidak mau mengumumkan pernikahan kami." Aldo dan yang lainnya tidak ingin memaksa Tami untuk mengumumkan pernikahannya dengan Dokter Arif. Karena mereka memang tidak punya wewenang untuk itu, tapi mereka bisa mengingatkan Tami. Jam 2 siang, Tami dan Tiara pulang ke rumahnya masing-masing. Berhubung Zidan pulang jam 5 sore,
dan Dr. Arif ada seminar di luar kota, jadi kedua sahabat itu pulang menggunakan taksi. Tami merasa tubuhnya benar-benar remuk. Tiap malam dia dan suaminya terus mengguncang dunia. Tapi malam ini dia terbebas karena suaminya berada di luar kota. Setelah makan malam, Tami memilih tidur lebih awal. Tapi dia mendengar ada suara suaminya yang memanggilnya. Tami keluar dari kamar dan benar suaminya baru saja tiba. "Bukannya seminar di luar kota?" ujar Tami heran. "Iya, sore sudah selesai. Jadi Mas memilih pulang daripada menginap di hotel. Mending pulang, ada guling hidup di sini," ujar suaminya genit. "Ya Mas, aku itu baru saja berharap libur, tapi nyatanya tidak bisa," ujar Tami. Dr. Arif mendekati istrinya dan langsung memeluk. "Mas itu ingin cepat-cepat punya momongan. Rasanya bahagia banget jika pulang kerja ada yang teriak, 'Papa,' ujarnya membayangkan." "Kamu mau kan?" tanya suaminya. Tami tidak tahu apakah dia siap atau tidak punya anak. "Kebanyakan mikir," ujar suaminya dan langsung membopong tubuh istrinya ke kamar. Dr. Arif mencium leher istrinya. "Mas tunggu," ujarnya dengan menahan wajah suaminya agar tidak terus menciuminya. "Apa?" tanya suaminya yang sekarang telah berada di atas tubuh istrinya. "Aku mau tanya perasaan Mas kepadaku," ujarnya. "Mas sayang sama kamu," sahut suaminya sembari mengecupi leher istrinya. "Mas tunggu dulu," Tami kembali menahan suaminya. "Apa lagi?" tanya suaminya sewot. "Kenapa Mas sayang samaku?" tanya Tami penasaran. Dr. Arif menatap wajah istrinya dengan lekat. "Mas mulai sayang ketika telah resmi meminang kamu. Dan Mas semakin sayang karena kamu masih perawat," ujar suaminya jujur. "Jadi, kalau aku tidak perawat, Mas tidak sayang?" tanyanya ketus. "Sayang, tapi mungkin tidak seperti ini rasanya. Rasa ingin memiliki kamu seutuhnya," jelas suaminya. "Tapi Mas," belum selesai Tami berbicara, Dr. Arif sudah melumat bibir istrinya. Tami mulai mahir membalas ciuman istrinya dan membuat suaminya semakin terangsang. Tanpa perlu menunda, pasangan itu kembali melakukan dengan berbagai gaya. Bukan hanya sekali, tapi terus berulang. Tami kewalahan, tapi dia berusaha mengimbangi suaminya. Pagi harinya, pasangan itu kembali ke rutinitas. Tami mengenakan seragamnya dan suaminya mengenakan kemeja. "Mas, kalau aku perhatikan, tatoku tidak pernah hilang, malah terus bertambah," gerutunya kesal. "Habisnya dada kamu bagus, jadi sayang kalau didiamkan," sahut suaminya genit. "Ah Mas, bilang saja nafsu," ujar Tami sembari mencubit suaminya. "Ya karena bagus, makanya muncul nafsu," jelas suaminya. "Ah cukup," Tami meletakkan jari telunjuknya di bibir suaminya. "Jangan ngomong seperti itu lagi." Tami menarik tangan suaminya menuju meja makan. Dia tidak mau terperangkap dalam jerat suaminya. Selesai makan, mereka pergi ke rumah sakit. Awalnya Tami meminta turun di simpang, tapi suaminya menolak dan menurunkan istrinya di depan lobi. Dr. Arif tidak menghiraukan omongan para staf rumah sakit, tapi Tami yang masih khawatir. "Mas," belum sempat Tami bicara, suaminya langsung menyela omongannya. "Mas sudah memberikan data kamu kepada pihak kepala rumah sakit. Jadi tidak perlu kamu khawatirkan apapun. Mungkin staf yang ada di lantai atas tahu, tapi tidak tahu yang di sini," jelas suaminya. "Tapi Mas," "Sudah cukup, tidak perlu disembunyikan lagi." Dr. Arif mengajak istrinya untuk turun dari mobil. Ketika di lobi, Tami melangkahkan kakinya cukup lebar. Semua staf dan perawat yang kebetulan ada di lobi memperhatikan mereka. Mereka tersenyum ke arah Dr. Arif, tapi ke Tami menunjukkan tidak suka. "Mbak, semua staf menanyakan tentang Mbak dan Dr. Arif," bisik Tiara ketika bertemu Tami di ruang perawat. "Sudah Mbak duga," sahutnya lemas. "Mereka ada yang mendukung, tapi lebih banyak menyayangkan hubungan Mbak dan Dr. Arif," ujar Tiara jujur. Tami menghela nafasnya. "Ini yang Mbak khawatirkan, dan sekarang kejadian juga," ujar Tami. Bu Susan datang ke ruang perawat. "Tiara, Tami, ke ruang VIP," titah Ibu Susan. Tami dan Tiara bergegas menuju ruang VIP. Di dalam ruangan itu ada remaja yang baru saja mengalami kecelakaan. Anak itu baru saja sadar dari operasi dan kaget melihat tangannya patah. Anak itu menarik perban yang baru saja dioperasi, sehingga terjadi pendarahan. Tami dan Tiara harus memberhentikan pendarahan yang ada di tangan anak itu dan mengganti perban. Tapi tiba-tiba Tami mual. Dia tidak tahan melihat darah. "Tami cepat," titah Ibu Susan. Tami berusaha mengganti perban dan Tiara sedang memasukkan obat ke dalam jarum infus. Selesai mengganti perban, Tami buru-buru keluar dari ruangan. Ibu Susan sudah kesal dengan sikap Tami yang tidak sesigap seperti dulu.
Ketika pasien di ruang VIP diberi obat penenang, Tiara dan Ibu Susan keluar dari ruangan itu. Dan ketika membuka pintu, mereka menemukan Tami tergeletak di lantai. "Mbak Tami!" teriak Tiara. "Kenapa lagi dengan si Tami?" gerutu Ibu Susan. "Saya akan menghubungi Dokter Arif," ujar Tiara sembari mengambil ponselnya dari saku. "Tunggu, apa Tami dan Dokter Arif benar sudah menikah?" tanya Ibu Susan yang penasaran dengan gosip di rumah sakit. "Iya, makanya saya mau menghubungi suaminya," sahut Tiara dan segera menghubungi Dokter Arif. Begitu mendengar istrinya pingsan, Dokter Arif bergegas menemui istrinya. Dia mengangkat tubuh istrinya dan meletakkan di ruang VIP. "Apa yang terjadi?" tanya Dokter Arif ke Ibu Susan. Wanita parubaya itu menjelaskan tentang kegiatan Tami ketika mengganti perban di dalam ruang VIP. Tami membuka matanya perlahan dan dia kaget karena berada di dalam kamar VIP. Dia melihat suaminya ada di dekatnya, beserta Ibu Susan dan Tiara masih ada di ruangan itu. "Kamu kenapa?" tanya Dokter Arif. "Gak tahu. Ketika melihat darah aku mual," sahutnya. Dokter Arif langsung menghubungi temannya untuk datang ke ruangan VIP dan memerintahkan Ibu Susan untuk pergi. Hanya Tiara yang masih ada di ruangan itu. "Hai Tami," sapa dokter wanita yang merupakan dokter kandungan. "Mas?" tanya Tami heran. Dia tahu siapa dokter itu. Dokter Arif hanya menggelengkan kepalanya untuk tidak menanyakan apapun. "Coba kamu tes pakai ini." Dokter itu menyerahkan tes pack ke Tami. "Tes pack?" Tiara bergumam menoleh ke Tami sembari memegang perutnya. "Aku kapan?" Tiara bergumam dalam hatinya. "Iya, tes pack," sahut dokter kandungan. Tami dibantu suaminya menuju toilet. "Mau Mas temani?" tanya suaminya. "Gak usah, aku bisa sendiri." Tami masuk ke dalam toilet dan mencoba mengetes dengan air urin. Dia takut melihat hasilnya. Dan tiba-tiba Tami teriak. Dokter Arif bergegas mengetuk pintu kamar mandi, khawatir dengan keadaan istrinya. Tami membuka pintu kamar mandi dan menunjukkan hasil tes pack ke suaminya. "Kamu hamil!" Ya, Dokter Arif senang sembari memeluk istrinya. Bersambung.